Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diragukan lagi jika bidadari surga adalah sosok yang sangat cantik. Namun di antara banyaknya bidadari surga, ada salah satu yang paling cantik. Bidadari itu bernama Ainul Mardiyah. Kisah Ainul Mardiyah diceritakan dalam hadis Nabi riwayat Tirmizi. Ketika pagi hari di bulan Ramadan, Nabi sedang memberikan semangat untuk berjihad kepada pasukan Islam. Nabi pun bersabda, "Sesungguhnya orang yang mati syahid karena Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik di surga." Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Waktu zuhur sebentar lagi. Sesuai sunnah Rasul, para sahabat dipersilahkan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Bersama kafilah perangnya pun, sahabat yang satu ini tidur terlelap dan sampai bermimpi. Di dalam mimpinya, dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah surga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang itu." Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemunya, di sanalah singgasananya." Lalu sahabat ini pun pergi ke singgasana tersebut, dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya yang sedang mengelap-elap perhiasan. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya penjaga di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah ia di mahligai itu." Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Ya benar, saya Ainul Mardiyah." Pemuda itu pun mendekat, tetapi Ainul Mardiyah menghindar dan berkata, "Anda bukan seorang yang mati syahid." Seketika itu juga pemuda itu terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan ceritanya ini kepada seorang sahabat kepercayaannya yang dimohonkan untuk merahasiakannya sampai ia mati syahid. Komando jihad pun menggelora. Sahabat ini pun dengan semangatnya berjihad untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiyah. Ia pun akhirnya mati syahid. Di petang hari ketika buka puasa, sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi sahabat yang mati syahid ini kepada Nabi. Nabi pun membenarkan mimpi sahabat muda ini dan Nabi bersabda, "Sekarang ia bahagia bersama Ainul Mardiyah." Kisah Ainul Mardiyah diceritakan dalam hadis Nabi riwayat Tirmizi. Setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan keridhaan di hati. Tapi wallahu alam, kalaupun kisah ini kurang sahih, anggap saja sebagai dongeng menjelang tidur. Sebab ada yang menilai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebut Ainul Mardiyah sebagai bidadari tercantik di surga. Dan tidak ada kisah mengenai sahabat muda yang bermimpi bertemu Ainul Mardiyah. Dalam riwayat sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya
Istri-istri penduduk surga akan bernyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara yang sangat merdu yang tidak pernah didengar oleh siapapun. Sesungguhnya di antara bait-bait syair yang mereka nyanyikan adalah, kami adalah wanita-wanita yang cantik jelita. Kami adalah istri-istri kaum yang mulia, yang melihat dengan bola mata yang indah. Kami adalah wanita-wanita yang kekal abadi, yang tak akan mati. Kami adalah wanita-wanita yang senantiasa aman dan tidak merasa takut. Kami adalah wanita yang menetap dan tidak akan berpindah tempat. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dalam Al-Quran pun tidak pernah disebut mengenai bidadari tercantik, sebab semua bidadari itu cantik dan tak terbantahkan. Tidak ada bidadari yang paling cantik ataupun bidadari yang tidak begitu cantik. Bahkan di dalam Al-Quran digambarkan bahwa bidadari seperti permata yakut dan marjan. Para bidadari surga sungguh baik hati dan rupawan. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 58, yang artinya, bidadari-bidadari itu cantik berseri seperti permata delima dan marjan. Para bidadari surga yang cantik jelita ini tidak pernah keluar dari rumah dan mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka atau penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pun oleh jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya, niscaya ia akan menerangi langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.